Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Apa itu iptek? Iptek singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiringan membentuk sebuah kemajuan. Iptek menurut para ahli. 1. Menurut Jacques Ellul, teknologi adalah segala metode yang mengarah pada ciri efisiensi serta memiliki ciri efisiensi tersebut di berbagai bidang kegiatan manusia. 2. Menurut Mardikanto, teknologi merupakan sebuah perilaku informasi, produk, dan praktek baru yang masih belum diketahui, diterima serta diterapkan oleh sebagian masyarakat di suatu wilayah tertentu, dengan tujuan untuk mendorong terjadinya perubahan individu ataupun seluruh masyarakat yang bersangkutan. 3. Menurut Prayitno, teknologi adalah sebuah perangkat metode, ide, atau teknik dari suatu benda material yang digunakan dalam suatu waktu dan tempat tertentu demi memenuhi kebutuhan manusia. Contoh iptek. Iptek memberikan pengaruh besar untuk masyarakat. Teknologi menjadi alat yang digunakan manusia saat ini. Kemunculan teknologi penting untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Berikut contoh dari iptek. 1. Telepon seluler. Ponsel pintar atau smartphone sekarang ini semakin berkembang. Dahulu ponsel genggam hanya digunakan sebagai sarana komunikasi yang berkembang tahun 1990-an. Namun dewasa ini ponsel pintar digunakan untuk sebagai kebutuhan seperti belanja online, belanja, menonton video, mendapatkan informasi, dan masih banyak di Indonesia menyiarkan tayangan lagi elektronik seperti radio, ponsel, dan televisi. 2. Satelit. Indonesia memiliki satelit yang dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini digunakan untuk mengakses informasi dari perangkat elektronik seperti radio, ponsel, dan televisi. 3. Komputer dan internet. Komputer yang terhubung internet digunakan masyarakat untuk bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Jaringan internet ini bermanfaat untuk akses komunikasi jarak jauh. 4. Televisi. Televisi sebagai media penyampai informasi. Televisi di Indonesia menyiarkan tayangan hiburan dan informatif. Televisi dikenal di Indonesia tahun 1962 dengan siaran pertama Televisi Republik Indonesia atau TVRI. 5. Transportasi. Kemudahan iptek membuat pembaruan di bidang transportasi seperti darat, laut, dan udara. Contoh transportasi yang berkembang di Indonesia yaitu pesawat, kapal laut, kapal selam, kereta api, dan bus. Dampak positif dan negatif iptek dalam kehidupan manusia. Dampak positif iptek. 1. Mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. 2. Dapat meningkatkan produksi. 3. Memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan. 4. Memudahkan interaksi sosial masyarakat, kualitas pendidikan bertambah. 5. Harga barang di pasar global dapat bersaing produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Dampak negatif iptek. Semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tidak kejahatan di bidang teknologi, contohnya cybercrime. 3. Munculnya sifat konsumtif atau membeli barang secara berlebihan. 4. Penyebaran berita bohong atau hoaks semakin mudah. Pengaruh perkembangan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam berbagai bidang. 1. Bidang sosial budaya. Iptek bisa dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan potensi sebuah daerah yang bisa meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Beragamnya sosial media yang kemungkinan tiap individu bisa terhubung satu sama lain tanpa batasan ruang dan waktu. 2. Bidang politik. Perkembangannya kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi. Kemunculannya berbagai partai politik yaitu mewakili kaum atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. 3. Bidang ekonomi. 1. Meningkatkan kesempatan kerja dan peluang negara untuk memperoleh lebih banyak sumber devisa. 2. Membantu pencapaian kebutuhan hidup masyarakat dengan akses transaksi jual beli online. 4. Bidang hukum dan hankam. 1. Semakin kuat tuntutan untuk penegakan hukum yang profesional dan adil. 2. Memperkuat regulasi hukum dan perancangan undang-undang yang pro rakyat. 3. Kuatnya demokrasi, supremasi hukum, dan pelaksanaan HAM.